Hei, Parta di sini. Hari ini kita akan lanjut video materi prasyarat variabel acak yang sebelumnya sudah kita bahas pada bagian pertama. Ini video bagian kedua. Pada video bagian pertama itu saya memberikan contoh dua untuk penentuan ruang sampel dan peluang. Sekarang akan saya tambah lagi contohnya. Ini yang kalian lihat adalah contoh nomor 3. Pada suatu kotak terdapat 4 bola merah dan 5 bola putih. Dua bola akan diambil satu persatu dari kotak tersebut. Tentukan A. Ruang sampel, B. Peluang terambilnya dua bola merah apabila bola yang diambil dengan pengembalian, dan C. Peluang terambilnya satu bola putih apabila bola diambil tanpa pengembalian. Ini dua kasus yang berbeda untuk B dan C. Kita coba jawab. Di dalam kotaknya terdapat 4 bola merah dan 5 bola putih. Kita misalkan bola merah itu M. Ini bola merah. Sedangkan P itu adalah banyaknya bola putih yang diambil. Bola putih atau bola putih gitu aja. Kemudian untuk penentuan ruang sampelnya gimana caranya? Ini kan pengambilan bolanya 2 kali. Pengambilan 1, pengambilan 2. Pada pengambilan 1, ketika kamu mengambil satu bola dalam kotak ini kan kemungkinannya kalau nggak terambil merah ya terambilnya putih. Kan hanya ada 2 kemungkinan kan. Kemudian kalau pengambilan 2-nya ya kalau nggak merah ya putih. 2 kemungkinannya. Kalau nggak merah ya putih gitu. Jadi ini ruang sampelnya adalah MM, ini adalah MP, ini adalah PM, ini adalah PP. Sehingga ruang sampelnya atau kita simbolkan sebagai S. S sama dengan yang pertama MM, MP, PM, PP itu ruang sampelnya. Banyaknya anggota ruang sampelnya ada. Nah, jawabannya tidak sesederhana ada 4 ya. Mentang-mentang di sini ada 4. Ini karena bola merahnya nggak satu, bola putihnya nggak satu. Melainkan bola merahnya 4, bola putihnya 5. Jadi pada pengambilan pertama kan total bolanya ada 9. Sedangkan pada pengambilan kedua total bolanya tergantung. Ini tanpa pengembalian apa dengan pengembalian. Jadi ini tidak perlu dulu kita cari. Tapi kalau ditanya ada berapa titik sampel yang dimungkinkan ya ada 4. Nomor B adalah soalnya kejadian terambilnya 2 bola merah dengan pengembalian. Di sini kejadian itu kita sebutkan aja. Di sini ada kata kunci dengan pengembalian. Dengan pengembalian itu maksudnya misalkan pengambilan pertama terambil bola merah, setelah terambil bolanya dikembalikan. Itu maksudnya istilah dengan pengembalian. Dengan pengembalian itu menyebabkan banyaknya anggota ruang sampel pada pengambilan pertama akan sama dengan banyaknya ruang sampel pada pengambilan kedua, atau intinya banyaknya bola pada pengambilan pertama akan sama dengan banyaknya bola pada pengambilan kedua. Banyaknya bolanya tidak berubah. Jadi kalau kita bicara peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama adalah bola merahnya kan totalnya ada 4, sedangkan bola putihnya totalnya ada 5. Jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama adalah 4 per total bolanya 9. 4 per 9. Banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel 4 per 9. Sedangkan peluang terambilnya bola putih pada pengambilan pertama adalah 5 per 9. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan kedua ya tetap 4 per 9 karena bolanya dikembalikan. Banyaknya bolanya tetap. Ini 5 per 9, ini 4 per 9, ini 5 per 9. Jadi PK adalah terambilnya 2 bola merah. Itu artinya titik sampelnya adalah MM saja kan. Kan MM saja yang 2 bola merah. Jadi jalurnya yang ini.
Nah, ini peluang kejadian majemuk. Kalian pelajari di matematika wajib. Kalau satu jalur dia dalam diagram pohon itu tinggal dikali. 4/9 kali 4/9 sama dengan 16/81. Jadi peluang terambilnya dua bola merah dengan pengembalian adalah 16/81. Selanjutnya yang C adalah tentukan peluang kejadian terambilnya satu bola putih tanpa pengembalian. Itu sebut saja kejadian L. Kalau tanpa pengembalian artinya misalkan pengambilan pertama terambil bola merah ini langsung dibuang. Jadi pada pengambilan kedua sisa bola merahnya 3, sisa bola putihnya 5, total bolanya 8. Pengambilan pertama total bolanya 9, pengambilan kedua total bolanya 8. Terjadi perubahan banyak bola pada pengambilan pertama dan pada pengambilan kedua. Jadi kita coba jawab. Pada pengambilan pertama misalkan yang terambil bola merah, bola merahnya kan ada 4, total bolanya masih 9 itu. Nah, kita ambil bola merahnya, kita buang. Kemudian pada pengambilan kedua, bola merahnya sisa berapa? Bola merahnya sisa 3, total bolanya sisa 8, 3 tambah 5. Sedangkan bola putihnya masih sisa 5, tetapi total bolanya 8. Itu kalau pengambilan pertama yang terambil bola merah tanpa pengembalian. Sekarang misalkan pada pengambilan yang pertama ternyata yang terambil bola putih. Bola putih yang diambil. Jadi awalnya adalah banyaknya bola putih itu 5, totalnya 9 awalnya. Setelah diambil, kan bola merahnya tetap 4, tetapi total bolanya jadi 8. Sedangkan bola putihnya tinggal 4, tetapi total bolanya jadi 8. Jadi ini formasinya. Sekarang ditanya terambilnya satu bola putih tanpa pengembalian. Dari titik-titik sampel nih yang bola putihnya 1 kan itu MP juga PM. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan di sini. Jadi PL sama dengan kemungkinan 1 tambah kemungkinan 2. Kalau ada dua kemungkinan, ini kemungkinan 1, ini kemungkinan 2. Kemungkinan satunya kita lihat jalur MP. Kita lihat jalur MP. Jalur MP itu yang ini. Satu jalur dikali dia 4/9 kali 5/8. Ini kejadian kedua ya. Nah, kemudian kita lihat jalur PM. Jalur PM itu ini. Jadi itu 5/9 kali 4/8. Jadi totalnya adalah 4 kali 5 20, 9 kali 8 7, 2, 5 kali 4 20, ini 72. Jadi jawabannya adalah 40/72. Kalau bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 8, 40 bagi 8 5, 72 bagi 8 9. Jadi jawabannya 5/9. Selanjutnya kita pelajari mengenai istilah faktorial sebagai materi prasyarat. Seharusnya ini sudah kalian pelajari di matematika wajib. Tanda seru itu dibaca faktorial di sini ya. Intinya faktorial itu adalah perkalian mundur sampai 1. Contoh itu 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perkalian mundur sampai 1. Yang perlu kalian ingat adalah beberapa hal dalam faktorial, yaitu misalkan 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. 0 faktorial itu 1. Pembuktiannya tidak saya jelaskan di sini, dan kalian juga harus paham bagaimana cara membagi faktorial. Contohnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kalau pakai cara panjang kan harusnya gini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Dicoret, hasilnya 20. Kita pakai cara yang lebih pendek biar kalian cepat mengerjakannya. Yang gedean kan yang di atas, 5, di bawah kan 3. Jadi 5-nya kita jabarin
5 kali 4 kali stop sampai 3 faktorial per 3 faktorial. Kenapa di stop ya? Biar bisa dicoret, sama dengan 20. Contohnya lagi adalah 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Kita lihat yang di atas paling gede 6 faktorial, yang di bawah paling gede 4 faktorial. Jadi kita lingkarin ini per, yang nggak saya lingkarin itu jabarin 2 kali 1. Kemudian yang saya lingkarin ini yang lebih gede dijabarin, kan 6 faktorial lebih besar. Jadi kita jabarin menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial, stop sampai 4 faktorial. Di sini 4 faktorial, yang dilingkarin di bawah nggak usah dijabarin. Kan itu jadinya 6 kali 5 per 2 kali 1. 6 bagi 2 kan 3, 3 kali 5, 15. Kemudian kita bicara kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara memilih R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Jadi di sini urutannya tidak penting. Kombinasi disimbolkan sebagai NCR, atau di buku lain juga kayak gini simbolnya, atau kayak gini simbolnya. Jadi ini semua adalah simbol dari kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Atau bisa juga ditulis kayak gini ya. Ini kombinasi juga namanya. Nah, kayak gini. Di sini ada dua simbol kombinasi yang akan saya gunakan pada video-video saya, antara yang di kiri atau yang di kanan, itu simbol kombinasi. Contoh yang pertama misalkan 3C2. 3C2 ini artinya 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan ini kan yang paling besar di atas 3, paling besar di bawah 2. Jadi kita jabarin 3 faktorialnya menjadi 3 kali 2 faktorial per 1 faktorialnya 1, 2 faktorialnya biarin 2 faktorial. 2 faktorialnya coret dengan 2 faktorial, hasilnya adalah 3. Yang lain 4C2 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali, yang tidak saya lingkarin jabarin 2 kali 1. Ini coret, 4 nya bagi 2, sisa 2, 2 kali 3, 6. Jadi 4C2 itu 6. Saya akan memberikan beberapa tips untuk mempercepat kalian menghitung kombinasi. Yang pertama, NC1 itu adalah N. Contohnya adalah 3C1 ya 3, 4C1 ya 4. Contoh yang lainnya adalah, tips yang lainnya adalah NC0. NC0 tuh hasilnya pasti 1. Contohnya 4C0 ya 1, 5C0 ya 1. Tips yang lain adalah NCN juga 1. Contoh 5C5 itu 1, 6C6 itu 1. Tips yang keempat, NCN kurang 1 itu N. Jadi kalau yang di kiri dan yang di kanannya selisih 1, jawabannya N. Contoh 4C3 itu adalah 4. Kan 4 dan 3 selisih 1. Hasilnya pasti yang di kiri. Contoh yang lain adalah 5C4 itu adalah 5. 5 dan 4 kan selisih 1, jadi jawabannya yang pasti yang di kiri. 99C98 itu ya 99.
99 dan 98 selisihnya 1, jadi jawabannya pasti yang di kiri. Itu tips untuk mempercepat kalian menghitung kombinasi. Materi penting lainnya yang akan kalian gunakan terutama di variabel acak kontinu adalah turunan dan integral. Beberapa konsep dasar aja deh saya jelaskan dengan singkat. Misalkan pertama Y sama dengan A, maka turunannya adalah 0. Intinya turunan dari konstanta adalah 0. Dan yang kedua, turunan dari AX pangkat N adalah AN X N kurang 1. Intinya adalah kalau X-nya ada pangkatnya, kalau diturunin itu tulis koefisiennya tulis 6, pangkatnya bawa ke depan, X-nya tulis, pangkatnya kurang 1. Ingat, pangkat bawa ke depan, pangkat kurang 1, jadi 18X kuadrat. Ya, kita contoh yang lebih banyak. Misalkan Y sama dengan 6X kuadrat kurang 3X tambah 1. Maka turunannya adalah, ini 6-nya kita tulis dulu, pangkat bawa ke depan, kemudian pangkat kurang 1. 2 kurang 1, 1. Dikurangi, ini 3X diturunin. Kalau X-nya pangkat 1 diturunin, hilang X-nya. Itu aja kamu ingat. Kemudian kalau nggak ada X-nya diturunin itu 0, nggak usah ditulis. Jadi 12X kurang 3. Ya, kalau pangkatnya lebih dari 1, pangkat bawa ke depan, pangkat kurang 1. Kalau X-nya pangkat 1 diturunin, hilang X-nya. Kemudian kita bicara mengenai integral tentu. Ini materi syarat yang terakhir yang saya bahas di video ini. Tapi sebelum itu kita bahas integral tak tentu dulu, dua rumus dasarnya. Integral dari A dx itu sama dengan AX plus C. Integral tak tentu ini namanya karena nggak ada batas atas, nggak ada batas atas bawah. Nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Kalau ada batas atas, batas bawah itu integral tentu. Contoh. Ini intinya rumusnya adalah integral, contohnya integral 6 dx. Integral dari angka yang nggak ada hurufnya itu jadinya ada hurufnya, itu aja kamu ingat. 6 itu kan nggak ada x-nya, kalau diintegralin ada x-nya. Kemudian integral a x pangkat n dx. Nah, kalau sekarang x-nya ada pangkatnya, itu caranya gampang. Tulis a-nya, pangkatnya tambah 1 disalin di bawah per. Contoh. Integral 3x pangkat 4 dx itu adalah 3-nya tulis, x-nya pangkatnya tambah 1, 4 tambah 1 kan 5, pangkatnya disalin di bawah per. Itu. Sedangkan yang dimaksud dengan integral tentu adalah itu ada batas atas, batas bawahnya. Batas atasnya A, batas bawahnya B gitu misalkan. Fx dx itu sama dengan integral dari fx. Integral dari fx itu misalkan f besar x dibuat kurung siku seperti ini, batas atas, batas bawah, kemudian substitusikan batas atasnya dengan A dikurangi batas bawahnya dengan B. Contoh aja ya biar kamu cepat paham. Contoh integral 1 2 3x dx, 3x kuadrat dx. Nah, ini kan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Yang akan diintegralkan itu 3x kuadrat. Kita integralkan dulu. Integral itu 3-nya tulis x, pangkatnya tambah 1, 2 tambah 1, 3, pangkatnya disalin di bawah per 3. Kurung siku, batas atas, batas bawah. Nah, 3 bagi 3 ini kan bisa disederhanakan, dicoret ya. Jadinya kan sisanya adalah x pangkat 3, batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Masukkan batas atas yaitu 2, ganti x dengan batas atas maksudnya. 2 pangkat 3 dikurangi, kemudian masukkan batas bawah yaitu 1. Ganti x dengan 1 maksudnya. Jadinya 2 pangkat 3, 8, 1 pangkat 3, 1. 8 kurang 1, 7. Jadi integral dengan batas atas 1, batas atas 2 dari 3x kuadrat dx adalah 7. Ini konsep integral tentu yang akan kalian gunakan di variabel acak kontinu nanti.
Sekian video dari saya. Pelajari sebelum mempersiapkan diri belajar variabel acak diskrit. Terima kasih.